Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Fitria Nurlintu Haseng, bisa dipanggil Fitria. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke anak-anak, sekarang Ibu mau ambil absen dulu ya. Oke. Bagi siapa yang hadir, tolong bilang hadir ya anak-anak. Ismi hadir. Kevin hadir. Oh iya hadir ya. Sari hadir. Alhamdulillah hadir ya. Siti, Anto. Oke, bagus ya anak-anak. Hari ini semua siswa hadir ya. Oke anak-anak, mari kita mulai pelajaran kita. Di sini Ibu akan menceritakan tentang perjalanan hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Taif. Bermacam penderitaan dari kaum Quraisy, beliau hijrah ke Taif dengan harapan mendapatkan dukungan dan menerima ajaran Islam yang dibawanya. Setelah sampai di Taif, Rasulullah menemui pemuka Bani Tsaqif yang berkuasa di daerah tersebut. Beliau berdialog dengan mereka dan mengajak mereka beriman kepada Allah. Tetapi, ajakan beliau tersebut ditolak mentah-mentah dan dijawab secara kasar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit dan meninggalkan mereka, seraya mengharap supaya mereka menyembunyikan berita kedatangannya ini dari kaum Quraisy, tetapi mereka pun menolaknya. Mereka lalu mengerahkan kaum penjahat dan para budak untuk mencercah dan melemparinya dengan batu, sehingga mengakibatkan cedera pada kedua kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaid bin Haritsah berusaha melindungi Rasulullah, tapi malah dia terluka di bagian kepalanya. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di kebun milik Utbah bin Rabi'ah, kaum penjahat dan para budak yang mengejarnya berhenti dan kembali. Tetapi tanpa diketahui, ternyata beliau. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di kebun milik Utbah bin Rabi'ah, kaum penjahat dan para budak yang mengejarnya berhenti dan kembali. Tetapi tanpa diketahui, ternyata beliau sedang diperhatikan oleh dua orang anak Rabi'ah yang sedang berada di dalam kebun. Setelah istirahat dan merasa tenang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa di sana. Berkat doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, tergeraklah rasa iba di dalam hati kedua anak lelaki Rabi'ah yang memiliki kebun itu. Dipanggillah pelayannya yang Nasrani yang bernama Adas. Adas, ambilkanlah anggur dan berikan kepada orang itu. Ketika Adas meletakkan anggur itu di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata kepadanya, makanlah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulurkan tangannya seraya mengucapkan Bismillah. Kemudian dimakannya. Mendengar ucapan beliau itu, Adas berkata, demi Allah, kata-kata itu tidak pernah diucapkan oleh penduduk daerah ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang asal daerah dan agamanya. Adas menjawab bahwa dia seorang Nasrani dari Ninawa. Rasulullah bertanya lagi apakah ia dari negeri orang soleh bernama Yunus anak Matius.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang asal daerah dan agamanya. Adas menjawab bahwa dia seorang Nasrani dari Ninawa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa Yunus bin Matius adalah saudaranya. Ia seorang nabi dan aku pun seorang nabi. Seketika itu, Adas berlutut di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu mencium kepala, kedua tangan, dan kedua kaki beliau. Nah, kisah mereka ini disebutkan Allah di dalam firman-Nya, dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaan, lalu mereka berkata, diamlah kamu. Ketika pembacaan telah selesai, maka kembali mereka kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 29. Dan di dalam firman-Nya yang lalu, katakanlah hai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa telah mendengarkan sekumpulan jin. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Quran Surat Al-Jin ayat 1. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Zaid berangkat menuju ke Mekah. Ketika itu Zaid bin Haritsa bertanya kepada Rasulullah, bagaimana engkau hendak pulang ke Mekah sedangkan